Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa program studi Psikologi Islam IAIN Kediri. Nama saya Aurora Nilamsari Eka Putri dengan NIM 22104002. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah PMDI dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yani Fatur Rahman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengenai pasal penduduk Jawa atau Nusantara bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah, munculnya dan meluasnya berbagai bid'ah di Jawa serta macam-macam ahli bid'ah pada zaman ini. Yang pertama, zaman dahulu. Pada zaman dahulu, umat Islam Nusantara memiliki metode hukum yang sama. Yang pertama, fikih, menganut Imam Syafi'i. Yang kedua, teologi, menganut Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Yang ketiga, tasawuf, menganut Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Yang berikutnya, tahun 1330 Hijriah. Pada tahun 1330 Hijriah, terdapat berbagai pendapat yang cukup signifikan di kalangan umat Islam. Perbedaan ini terutama terkait dengan pemahaman terhadap ajaran Islam dan praktik keagamaan. Yang pertama, ada kelompok Salafiyin yang memegang teguh tradisi para tokoh pendahulu. Mereka bermadzhab kepada satu mazhab tertentu dan berpegang teguh kitab-kitab muktabar. Bermahabbah cinta terhadap ahlul bait Nabi, para wali dan para orang-orang soleh. Selain itu juga tabaruk dengan mereka baik ketika masih hidup atau setelah wafat. Ziarah kubur, mentalkin mayit, bersedekah untuk mayit, meyakini syafaat dan manfaat doa dan tawasul serta lain sebagainya. Yang kedua, ada kelompok yang mengikuti pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Ini mereka melaksanakan kebid'ahan Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi, Ahmad bin Taimiyah, serta kedua muridnya, yaitu Ibnu Qayyim dan Abdul Hadi. Mereka mengharamkan hal-hal yang telah disepakati oleh orang-orang Islam sebagai sebuah kesunahan, yaitu berpergian untuk menziarahi makam Rasulullah SAW serta berselisih dalam kesepakatan-kesepakatan lainnya. Untuk berikutnya, pandangan para ulama. Kelompok orang yang melakukan tindakan ziarah ke makam Nabi dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu ketaatan. Para ulama memberikan pandangan kritis terhadap tindakan tersebut dan kelompok yang melakukannya. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah. Beliau menyatakan bahwa ziarah ke makam Nabi dengan keyakinan sebagai ketaatan adalah haram secara pasti. Yang kedua ada Syekh Muhammad Bahid Al-Hanafi Al-Mudhi'i. Beliau mengatakan bahwa kelompok ini telah banyak menyesatkan umat Islam, menghina para ulama, dan menyebarkan paham yang merusak. Mereka dianggap sebagai orang Islam yang merusak dan harus dijauhi. Yang ketiga, ada Qatliyah. Beliau menjelaskan bahwa mayoritas kelompok ini merusak agama dan terkadang juga dunia dengan menciptakan konflik pemikiran demi kepentingan duniawi. Yang keempat, ada Al-Alamah Mula Ali Al-Qori. Beliau mengaitkan tindakan kelompok ini dengan larangan Allah terhadap komer dan judi, karena keduanya sama-sama merusak. Yang berikutnya ada larangan mencela sahabat Nabi. Jadi, kelompok Rafidhah yang selalu mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an dan lainnya, tetapi fanatik kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan ahli bait radhiyallahu an. Berkata kepada Syahid Muhammad dalam kitab Syarah Qomus bahwa sebagai kaum Rafid ada yang menjadi kafir. Berikut beberapa larangan dari Nabi. Yang pertama, takutlah kepada Allah untuk mencela para sahabatku. Janganlah kalian mencela sahabatku sepeninggalanku. Barang siapa
mencintai mereka, maka aku mencintainya dengan sepenuh cintaku. Barang siapa membenci mereka, maka aku akan membencinya dengan kebencianku. Barang siapa mencela mereka, sama dengan mencelaku. Barang siapa mencelaku, sama dengan mencela Allah. Barang siapa mencela Allah, maka Allah akan menyiksanya. Hadis riwayat Tirmizi Ahmad. Yang berikutnya, janganlah kalian mencela para sahabatku. Barang siapa mencelanya, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan segenap manusia, dan Allah tidak akan menerima amal kebaikannya. Berikutnya, janganlah kalian menghina para sahabatku. Sesungguhnya akan ada akhir zaman orang-orang yang suka mencela para sahabatku. Jangan kalian mensolati mereka ketika mati. Jangan sholat bersama mereka. Jangan menikahkan anak-anak kalian dengan anak mereka. Dan jangan duduk bersama mereka. Dan jika mereka sakit, janganlah kalian menjenguknya. Berikutnya, barang siapa mencaci sahabatku, maka pukullah dia. Nabi SAW memberitahukan bahwa menyakiti para sahabat adalah sama halnya dengan menyakiti Nabi itu sendiri, dan menyakiti Nabi adalah haram hukumnya. Berikutnya, janganlah kalian menyakiti aku dengan mencaci sahabatku. Barang siapa menyakiti mereka, sama dengan menyakiti aku. Yang terakhir, janganlah kalian menyakiti aku dengan menyakiti Aisyah. Artinya, Fatimah adalah darah dagingku. Siapapun yang menyakitinya, maka sama dengan menyakitiku. Yang terakhir, ada aliran yang menyimpang. Beberapa aliran atau keyakinan dalam Islam yang menyimpang dari ajaran pokok Islam. Secara garis besar, aliran-aliran ini memiliki keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam dan dianggap sesat oleh para ulama. Yang pertama, kelompok Abaiyun memiliki keyakinan mereka yang mencapai tingkat mahabbah atau kecintaan yang tinggi dan hati yang bersih akan terbebas dari semua perintah dan larangan agama. Ini pendapat para ulama. Keyakinan ini dikategorikan sebagai kufur, zindik, atau orang yang menyembunyikan kekafirannya dan sesat. Ulama berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat lepas dari hukum Allah. Yang kedua, kelompok reinkarnasi. Keyakinan kelompok ini percaya bahwa manusia mengalami reinkarnasi dan nasib seseorang di kehidupan berikutnya tergantung pada kebersihan jasadnya di kehidupan sebelumnya. Pendapat para ulama, aliran ini juga dikategorikan sebagai kafir karena bertentangan dengan ajaran Islam tentang kehidupan setelah kematian dan hari kiamat. Yang ketiga, ada kelompok Qulul dan Ijtihad. Keyakinan ini mereka percaya bahwa Allah dan makhluk adalah satu kesatuan. Manusia dianggap sebagai bagian dari wujud Allah. Pendapat para ulama, aliran ini dianggap sebagai bentuk kesyirikan dan menyimpang dari akidah Islam yang menegaskan keesaan Allah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada materi di atas yang masih salah atau kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.